Salam damai sejahtera para kekasih Kristus. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema keluarga imamat rajani. Mari kita berdoa. Urapilah kami dengan roh-Mu, sehingga hikmat Tuhan dinyatakan menerangi kehidupan dan mewujud melalui hari-hari kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, kita akan membaca 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Terpujilah nama Tuhan. Para kekasih Kristus, Surat Petrus yang pertama itu ditujukan kepada komunitas yang dahulu mengalami tekanan dan penganiayaan karena mengikut Kristus. Dan Rasul Petrus menegaskan agar mereka tetap semangat di dalam menghadapi rupa-rupa tekanan kehidupan dengan menyadari identitas mereka. Penegasan akan identitas menjadi hal yang penting di tengah-tengah krisis. Ketika seorang sadar akan identitasnya, ia akan tahu bagaimana ia harus membawakan diri. Saudara, beberapa belas tahun yang lalu, ketika saya baru saja menjadi pendeta, suatu saat saya sedang makan di sebuah warung, naik motor dengan helm yang tidak terkunci diletakkan di spion motor. Ketika saya sedang makan dan menghadap ke jalan, tiba-tiba saya melihat seorang mengambil helm saya dan kemudian memacu sepeda motor miliknya. Dan refleks ketika itu, yang berdarah muda, saya langsung berlari ke motor itu dan saya mengejar sang pencuri. Dan adegan kejar-kejaran terjadi ketika itu. Kurang lebih selama 10 menit. Sampai saya hendak mendekati motor si pencuri itu. Begitu saya mendekati, berada di samping motor si pencuri, tiba-tiba saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus memukulnya atau menendang motornya? Ataukah saya harus berhenti? Dalam waktu yang penuh gejolak emosi itu, saudara, bersyukur karena hikmat Tuhan mampir kepada saya. Seolah-olah ada sebuah inspirasi. Hei, kamu ini pendeta. Dan di titik itu, saya langsung menghentikan motor saya. Sebab jika tidak, saudara, adegan kejar-kejaran itu akan berakhir dengan perkelahian. Seandainya saya tidak menyadari identitas sebagai pendeta, mungkin saja yang masih berdarah muda, saya akan menendang motor si pencuri itu. Dan ia akan jatuh. Dan mungkin saya akan menyebabkan orang celaka. Belum lagi ketika adegan itu misalnya diketahui orang yang lewat jadi tontonan dan kemudian wilayah itu wilayah sekitar GKI Darmo Satelit, ada jemaat yang lihat atau ada tetangga yang lihat, apa jadinya? Syukur kepada Allah. Ketika itu, di titik kritis itu, Roh Kudus mencelikkan mata hati saya tentang identitas sebagai seorang hamba Tuhan yang harus menjaga perdamaian, mengutamakan keselamatan orang lain daripada milik pribadi. Saudara-saudara, kesadaran
identitas itu penting. Masa pandemi adalah masa yang berat dalam rupa-rupa tekanan kehidupan, warna-warni kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa sesungguhnya sebagai keluarga Kristen, kita ini punya status. Ada dua status sekaligus dua amanat. Yang pertama adalah status sebagai imam. Jadi imamat rajani. Yang pertama adalah imam. Peran keluarga Kristen adalah peran imamat. Ini merupakan peran liturgis, yaitu menjadi jembatan antara Allah dengan manusia, sebagaimana para imam dalam Perjanjian Lama. Kebaikan yang kita hirup, kebaikan yang sama yang menghidupi kita, dan kemudian kita hembuskan kepada sesama. Dengan itulah, kita telah memainkan peran imamat, menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Yang kedua, saudara, status kita adalah status yang rajani. Itu berarti kita memainkan peran sosial. Karena raja itu kan perannya peran sosial. Untuk mewujudkan kerajaan Allah. Yaitu kerajaan yang bukan didasari oleh kekuasaan dan kekuatan perang, melainkan kerajaan yang berfondasi pada cinta kasih, bertiang keadilan, dan beratapkan keutuhan ciptaan. Itulah identitas keluarga Kristen. Dengan demikian, setiap keluarga orang percaya mengemban amanat untuk menghidupkan cinta, memperjuangkan keadilan, dan mengupayakan kerukunan di tengah masyarakat. Selamat menjadi keluarga yang terpilih, yang kudus, yang berliturgi, dan menjaga stabilitas sosial. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Mari kita berdoa. Terima kasih sebab Tuhan memilih, menguduskan, dan mengutus kami. Oleh sebab itu kami percaya, di mana setiap keluarga orang beriman ada, di sana perbuatan besar Allah akan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah merenung bersama dengan saya, Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Tuhan memberkati saudara.